Yang saya hormati para pengurus Masjid Riyadul Abidin, para asatidzah, para hujjat, para orang tua, hadirin jamaah rahimakumullah. Mari kita membaca umil kitab suratul Fatihah. Kita mohon kepada Allah dengan barokah mukjizat suratul Fatihah, Allah ampuni dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa saudara-saudara kita kaum muslimin muslimat, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Juga kita mohon agar diberikan ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal dan barokah, kesehatan dan keturunan yang soleh dan solehah. Kita doakan untuk para muhsinin dan muhsinat yang telah menyisihkan sebagian hartanya untuk Masjid Riyadul Abidin dan Istana Yatim Riyadul Jannah. Semoga Allah berikan ganjaran yang berlipat ganda. Allah jadikan sedekah jariyah di sisinya. Apa yang mereka hajatkan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Betilkan niyah wa likulli niyatin sholihah wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillahi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam ini 1 Rajab 1444 Hijriah. Kita memasuki bulan Rajab. Dan malam ini juga kita bisa bersimpuh bersilaturahmi dalam acara majelis ilmi, majelis yang dibangga-banggakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atas penduduk di muka bumi ini. Dan saya alhamdulillah sangat gembira berkesempatan untuk silaturahim ya. Mudah-mudahan waktu yang singkat ini bisa memberikan kepada kita manfaat baik dalam dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang lalu kita membahas tentang wasiat ya. Sebelumnya kita membahas tentang, ingat, warisan. Al-miras ya, al-miras. Nah, malam ini saya akan merampungkan tentang yang masih berkaitan dengan warisan, dengan wasiat, yaitu satu yang melekat adalah dain, adalah hutang. Kan ada di situ dikatakan mimba di wasiyatin yuso biha audain. Warisan itu dibagikan apabila telah dilaksanakannya apa? Wasiat, telah dikeluarkannya wasiat yang wajib, dan yang kedua dilunaskan hutang atas apa? Atas si pemilik harta tersebut. Nah, kesalahan dari para orang-orang muslim adalah membiarkan orang tuanya, saudaranya yang meninggal dunia berlama-lama untuk dilunasi hutangnya. Itu kesalahan besar. Kenapa? Saya anggap yang namanya prosesi sholat jenazah itu
apabila ada seorang utusan keluarga yang mengatakan, kami atas nama keluarga, ini salah satu petikannya apa? Jika ada almarhum ataupun almarhumah memiliki apa? Pakai bahasa sangkutan, kan begitu sangkutan, hutang piutang. Kalau piutang kita nggak bicara, karena piutang itu menjadi tambahan aset untuk dibagikan warisan. Nah, hutang ini yang menjadi kewajiban si mayat, karena almarhum ataupun almarhumah sudah tidak berdaya untuk membayar apa? Hutangnya, maka harus apa? Ahli waris yang berhubungan langsung dialah yang harus menyelesaikan hutang tersebut. Ini kan kadang-kadang formalitas, Pak. Apabila almarhum dan almarhumah mempunyai apa? Sangkutan hutang piutang, maka silakan menghubungi kami atas nama anak yang paling besar, atas nama bla 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 dan sebagainya. Insya Allah kami akan menyelesaikannya. Cakep. Sholatlah imam jenazah, Allahu Akbar, udah selesai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, udah ke pemakaman. Hari pertama masih belum ada yang datang, hari kedua masih belum ada yang datang, nagih, Pak. Ketiga yang datang tahlilan gitu, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, Assalamualaikum, salam. Siapa ya? Enggak. Ada perlu apa ya? Nih, almarhum punya utang, katanya disuruh lapor tuh. Oh iya, berapa jumlahnya? Enggak banyak sih, cuma 10 juta begitu. Oh iya. Datang lagi. Rupanya almarhum di setiap tempat punya utang tuh. Kalau almarhum mempunyai apa? Peninggalan warisan yang memang cukup untuk dibagikan, cepat-cepat bayarkan. Cepat-cepat dibayarkan. Itu, Pak. Karena kenapa? Hutang sebagai penggantung seorang jenazah di alam kuburnya tuh. Sampai hutang itu dibayar lunas tuh, Pak. Bagaimana dengan orang-orang yang meninggal tidak memiliki hutang dan tidak memiliki harta untuk dibayar tuh, Pak? Saya pernah membahas masalah ini. Asal muasalnya kayak gimana sih? Kok bisa ada yang memberikan sambutan yang menjamin, tuh kan penjamin, Pak. Ya, penjamin. Kayak penjaminan bank gitu kan. Ya, LPS. Asal muasalnya kayak gimana? Ada hadisnya. Satu jenazah diusung ke masjid, ditanya siapa? Fulan. Yang ditanya ame Nabi, punya utang apa kagak? Disebutlah orang-orang saat itu punya. Ada yang bakalan dibayarin enggak? Ada. Disolatin. Itu, Pak. Atau lagi, punya utang enggak? Yang ditanya utang dulu, Pak. Ini Nabi syarat untuk mensolatkan jenazah. Ada yang bakalan dibayarin enggak dari warisan dia yang ditinggalkan? Enggak ada. Tuh. Nabi nggak mau sholatkan, Pak. Ini asal muasalnya. Sehingga ada di antara mereka yang menjamin, ya Rasulullah, sayalah yang menjamin untuk pembayaran utangnya. Artinya di take over begitu, Pak. Kalau bahasanya take over, diambil alih. Tuh. Nanti di dalam ilmu fikih
meng-take over hutang itu antara dari satu individu ke individu, itu ada hukumnya lagi. Namanya babul hawalah, pelemparan hutang atas seorang kepada orang lain tuh, begitu. Ya, ntar kita akan jelaskan sedikit. Ini Pak, satu yang perlu kita catat, yang meninggal dunia sebelum dia jaminkan atas hutangnya, belum dibayarkan atas hutangnya, maka dia akan tergantung, ya Pak ya. Ya, tergantung, tidak akan sampai ruhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan Pak, kalau setahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai puluhan tahun, tidakkah kita kasihan kepada tuh? Itu yang ketahuan. Bagaimana yang tidak ketahuan? Contohnya pergi ziarah ke Wali Songo, mampir di Cirebon, ada yang namanya tahu gejrot di sono misalnya, ya, makan terus minum, kata tour leadernya bilang ayo cepetan, mobil mau berangkat, karena mungkin malam, akhirnya ini orang lupa bayar. Udah sampai Demak baru, ya ilahi, tahu gejrot belum kebayar ame ST tadi. Coba Pak, hutang atau tidak? Tuh, gimana? Bagaimana kita harus berbuat terhadap permasalahan tersebut? Itu balik lagi, gede di ongkos, tahu gejrot cuma 10.000 begitu Pak. Nah, itu baru satu kasus, ya, belum lagi yang yang makan di warteg, kadang berapa gorengan cuman 2 begitu. Terus makannya pakai apa? Cuman tempe orek doang, sama sayurnya, kuahnya doang begitu. Ya. Pak, hati-hati Pak, makan warteg. Sekarang warteg itu yang menjual udah pakai scanner Pak. Jadi kalau bohong dia tinggal tempelin gitu, kayak USG gitu ya. Kalau begitu, ya. Kalau misalnya dia makan tempe 2, gorengan bakwan 2, berarti 4, dia ngaku cuman 2 doang, itu ketahuan tuh di dalamnya begitu Pak. Ya, hati warteg modern begitu Pak, yang Bahari punya begitu kan. Ya. Baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi inilah yang memang harus kita pahami, apalagi almarhum ataupun almarhumah memiliki harta peninggalan. Ini ada kasus Pak, nggak di sini, sono seberang sana sedikit. Begitu, nggak hitungan minggu, tapi hitungan bulan datang dibilang, karena yang datang satu dari Bekasi, minta hutangnya puluhan juta. Ada seorang datang, berapa hutangnya? 200 juta. Mungkin ini anak kepusingan kali, padahal dia punya warisan itu di segitiga emas. Cuman kata-katanya yang keluar dari ahli waris dan itu adalah anak kandungnya. Pak, kalau memang mau nagih utang, kuburannya sebelah sono. Coba bayangkan, ditunjukkan kuburannya. Bayangkan. Yang satu yang dengar, untung bukan ke saya. Kalau ke saya gali, saya taruh jasadnya di depan pintu rumahnya begitu. Kenapa? Kita datang baik-baik. Tadi waktu penyolatan jenazah itu kan dikatakan bagi yang punya hutang agar makanya saya nggak suka Pak, apalagi Ustadz sambutan atas nama keluarga. Saya cek dulu, kalau nggak ada amanah, saya nggak akan mau untuk mengatakan bagi yang mempunyai hutang piutang. Tidak akan saya katakan begitu. Kenapa? Kalau nggak ada amanah, kecuali kalau ada amanah. Kalau ada amanah enak. Kalau kagak ada amanah, silakan menghubungi keluarga.
ini keluarganya ada si A, si B, si C. Ntar kalau dia datang, itu kan ustadz yang ngomong, bukan saya, begitu. Kena lagi kita. Hah? Itu kan ustadz yang ngomong, minta sama ustadz sono. Kena lagi kita. Nah itu Pak ya. Baik, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hutang itu kalau kita lihat dalam bahasa Arab itu ada bahasa yang menyebutnya dengan dainun, ya. Pernah kita baca di dalam surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalim musamman faktubuh. Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian melakukan transaksi pinjam meminjam, hutang, ya, pada dengan suatu ajal, suatu waktu yang telah ditentukan, maka tulis Pak, harus ditulis. Minjam, kapan mau bayar, di mana bayarnya, kapan mau bayar, bagaimana cara pembayaran, itu tulis. Sekecil apapun, karena seperak itulah yang membuat si mayat ini akan tergantung. Catat, tulis. Kalau misalnya kita tidak mampu, panggil juru tulis untuk menjauhi perselisihan di antara kita. Itu Pak, panggil juru tulis. Tulis ya, ini dibayar baru 1 juta, pinjamnya berapa? 10 juta, baru berapa juta. Kadang-kadang kan bulan ini kagak bayar dulu, udah ada keperluan gitu. Dia menghitung aja kayak argo tiap bulan, padahal pernah tidak. Nah, bagaimana kita bisa mengetahuinya? Dari tulisan. Itu Pak, dari tulisan. Nah, coba Pak, bayangkan, karena Allah tahu bagaimana manusia kalau sudah bertransaksi yang namanya dengan utang. Tuh, Pak. Ya Pak, kadang-kadang yang minjem itu suka lupa. Utang dong bayar, katanya. Perasaan udah lunas dah, begitu. Jangan pakai perasaan, harus ada bukti. Mana bukti lunasnya? Tuh, ya ilahi, cuman 200.000 aja, hitung banget itu. Itu satu. Yang kedua, kadang-kadang yang berhutang itu rendah hati, tawadu, rendah suaranya, ya, bahkan santuy kalau kata orang sekarang. Apabila ketika dia akan minjam tuh, banget ini. Ya, begitu dapat, makasih ya, alhamdulillah. Besok, apalagi jatuh temponya, biasanya galakan mana? Nah, itu terjadi di masyarakat Pak. Galakan yang minjam, kondangan ketemu, ya. Belok, ada dia, belok aja sana begitu. Coba, yang paling menyakitkan ini Pak, yang paling menyakitkan, utangnya belum dibayar-bayar, motornya ganti yang baru. Itu lebih memprioritaskan apa? Gaya hidup daripada apa? Bayar utang. Bro, motor baru tuh bro. Iya, utang bayar dong. Hadiah dari bini, begitu. Hadiah dari bini. Lah daripada bakal beli motor, mendingan utang dulu bayar gitu. Karena kenapa? Matlul gina zulmun, kata Rasulullah SAW. Menunda-nunda pembayaran hutang bagi orang yang mampu itu adalah suatu kezoliman tuh. Pak, zolim, ada duit nih kita nggak bayar, padahal kita mampu bayar. Selama itu durasi 1 jam, 1 hari, seminggu, setahun, itu dosa kita Pak. Berbuat zolim kepada dia tuh. Saya kasih tahu nih, orang-orang yang punya yang meminjamkan uang, jangan takut, saya bela sekarang.
begitu. Biar pulang dari ngaji orang-orang yang punya tabungan nggak pakai sayang, biasanya begitu Pak. Udah ntar bayar dah, sebulan doang, sebulan begitu. Ini udah berbulan-bulan, apa? Kagak jual kontrakan, ntar dulu ya. Jual tanah, ntar dulu. Karena kenapa? Sayang Pak, buat ngebayar itu sayang, bayar hutang itu sayang biasanya. Harusnya bayarkanlah hutang terlebih dahulu begitu. Baik, yang selanjutnya, nah ini lagi, kecuali bagi orang yang memang betul-betul belum mampu untuk membayar. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wadharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Tuh, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan tinggalkanlah sisa-sisa riba. Loh kok apa kaitannya hutang dengan riba? Apa kaitannya? Mau Pak, sekarang lagi ngetren yang namanya pinjol. Tahu pinjol? Pinjol tahu gak? Pinjol sekarang orang makanya pada bonyok orang Pak, pinjol. Tuh, pinjam 1 juta bayarnya bisa jadi 10 juta. Karena kenapa? Adanya riba. Bayangkan, lambat penalti, kena lagi, tambah lagi, diakumulasi bisa melebihi daripada itu. Pinjam cuma 1 juta bisa 5 juta, bisa berlipat-lipat kali Pak itu. Dan rupanya itu sudah ada di dalam Al-Quran, dan itulah transaksi riba, ya, melebihkan suatu apa dari hasil pinjam meminjam. Itu sudah pernah terjadi pada zaman jahiliyah tuh, itu Pak. Jadi bukan sekarang, cuman hanya saja mungkin sekarang dikembangkan lagi dalam bentuk yang namanya apa? Di antaranya pinjaman online ataupun mungkin offline yang terjadi rentenir. Masa orang pinjam 1 juta terimanya 800.000? Ada? Hah? Ada? Pinjam 1 juta terimanya 800, yang pinjamnya lagi geblek. Apaan? Udah tahu bulan kemarin dipinjam 800.000, udah gitu dia lunas nih, minjem lagi besok. Ada aja urusannya gitu loh. Dia bilang, abis bagaimana Ustadz, yang namanya kita perlu tuh, kita perlu. Dia nggak takut itu, nggak takut yang namanya ribanya itu yang memang luar biasa. Kalau mereka tidak mau meninggalkan riba, sisa-sisa riba, maka izinkan untuk diperangi itu. Al-Quran itu Pak, 245 ya, dalam Al-Baqarah. Perangin. Cuman siapa yang mau merangin sekarang? Siapa yang berani merangin? Ada? FPI perangin, ditutup, kan begitu Pak. Gak ada yang merangin. Dan herannya lagi, nauzubillah, la haula wala quwwata, itu kadang-kadang mereka bernaung di bawah naungan apa? Katanya ustadz lah, kiai lah yang membolehkan. Kenapa bisa dibolehkan? Karena itu ada uang jasa. Uang Ustadz, kita pinjemin duit nih Ustadz nih, duit kita mandek di dia setahunan, aturan kita puterin nih duit di sini, jadi mandek. Tahu mandek Pak? Enggak berkembang. Bayangin Ustadz, saya bilang terus lah, kata Ustadz sono saya udah tanya, boleh ya, boleh kita pakai apa uang jasa, nggak banyak-banyak, cuman sebulan 100.000. Kalau setahun berarti 1.200.000, berarti kalau 1 juta minjemnya berarti berapa setahun? Nah, itu masalah uang Pak. Adakah yang saya tanya, kita pinjam motor, adakah ketika kita balikan motor ame sekalian sepeda, beranak sepeda,
Ada? Ada nggak? Nggak ada. Ya Bu, nggak ada, nggak ada. Minjem motor, balikin motor. Ustadz, kalau kita isiin bensin riba apa kagak? Lah kita yang make. Lah kita yang itu Ustadz di sono maka dia pinjam mobil, dibayar Ustadz 350.000 rental, itu mah beda. Itu bukan minjem, sewa Pak, beda antara pinjem sama sewa tuh. Ustadz, ini buat apa namanya? Buat usaha modal. Nah, dia minjem sama kita nih Ustadz buat modal usaha, kan dia untung Ustadz. Wajar dong kalau seandainya saya dapat bagi hasil. Enggak begitu caranya. Masa bagi hasilnya dari pokok? Bagi hasil dari mana? Keuntungan. Lah kalau keuntungan apa namanya, konkret gak? Nyata enggak? Di depan? Enggak. Keuntungan setelah tutup buku misalnya nih sebulanan, Pak ini untungnya cuman 100.000, kesepakatannya 50% dapat berapa ya? Hah? 50.000 dapatnya. Itu baru satu sisi lain Pak rugi. Gimana kalau bagi hasil? Harus bagi. Enggak, ente aja ente yang ngakuin, masa aneh kebagi-bagian. Itu nggak bisa, ada syarat dan ketentuannya. Kalau yang namanya apa? Bagi hasil ataupun korporat ataupun apa? Sistem mudorobah gitu Pak. Hasilnya dibagi sesuai dengan kesepakatan, ruginya juga dibagi sesuai dengan kesepakatan. Lah kalau bakal anak sekolah, itu apa namanya? Pinjam kan? Boleh kita ngambil untung? Boleh. Ngambil kelebihan boleh gak? Nggak boleh Pak. Untuk apa namanya, transaksi usaha saja kalau dengan kalimat meminjam, maka kata kaidah fikih adalah pinjam meminjam yang di dalamnya terdapat usus azas manfaat baik materi ataupun non materi, maka itu masuk dalam kategori Kalau yang pakai materi udah tahu tuh, minjem 1 juta dapat 800.000, kan jahat banget. Minjem 1 juta 800.000, 200 dari potong di depan begitu tuh ya kan. Non materi, Ustadz saya pinjam duit, iya boleh, berapa? 10 juta. Oh oke. Tapi mobil Ustadz taruh di sini, saya pinjam tuh. Ataupun anterin saya ke rumah mertua, saya kasih 10 juta, itu riba. Tahu Pak? Jadi ada apaan? Embel, ada syarat. Kalau mau kasih pinjam aja udah 10 juta. Udah nggak usah pakai ada syarat tuh. Ustadz bagaimana nih, 10 juta udah dikasih pinjam, kemudian kita apa? Balikin, ya kan? Namanya udah ditolongin, kita bawain lah jeruk seplastik, terus kemudian apel 1 peti gitu, ucapan terima kasih. Itu boleh nggak? Boleh nggak? Nggak apa-apa. Besok minjem lagi, ya kasih tahu, Ustadz baik dah, nggak dimintain di sono, kita bawain jeruk doang ame apa namanya apel sepeti diterima misalnya begitu. 10 juta lo kita pinjam, besok lagi yang sono lagi pinjam lagi. Nah kalau menjadi suatu kebiasaan, Ustadz yang meminjamkan, jangan Ustadz, si A yang meminjamkan, kata Ustadz jelek banget contohnya begitu. Si A yang meminjamkan wajib menolak untuk menetralisir unsur riba. Tapi kalau sampai dia kesohor, kagak pakai apa, nggak pakai duit sono, cuma dikasih jeruk doang, ame pisang Ambon, pisang apaan kasih, selesai sudah.
Itu kalau udah menjadi kebiasaan, itu masuk juga dalam kategori riba. Itu Pak. Hati-hati Pak, kalau udah berbicara masalah dosa riba, Ibu tahu, Bapak tahu, bukan 1, 2 perkara saja. Ya, dosa riba itu adalah bagian daripada kabair, dosa besar. Yang paling ringan itu adalah dosa seperti halnya kita berzina dengan ibu kandung kita. Paling ringan tuh Pak. Udah dah, sekarang urusin dah, cepet-cepet tuh pulang bayar-bayarin. Ya, selesaikan. Besok jangan utang lagi. Padahal kalau orang tahu, Pak, bahwasanya meminjamkan itu pahalanya lebih besar daripada sedekah, maka orang akan berlomba-lomba untuk meminjamkan. Saya pernah kaget loh, kok iya, kenapa bisa terjadi? Karena sedekah terkadang kita memberikannya kepada orang yang belum tentu butuh. Tapi kalau orang yang minjam, ya ini bukan tukang pinjam Pak, masih kenek minjam nih maksudnya gitu ya. Kalau bukan tukang minjam, kalau udah terkenal tukang pinjam kan tukang, namanya tukang, bayarannya juga gedean begitu Pak ya. Ini masih memang dibutuh. Kita menolong orang dengan meminjamkan itu pahalanya lebih besar daripada kita bersedekah. Nah, baik dalam ayat yang tadi diteruskan fanaziratun ila maisarah nih. Terkadang kita lihat nih, ini yang minjam orang susah apa orang gampang? Orang punya duit apa? Enggak. Ya Pak, jangan dikira pinjam meminjam itu tidak terjadi pada diri pengusaha. Banyak kan riba utangnya Pak? Banyak enggak? Banyak utang mereka. Coba kalau buka data, banyak Pak utang mereka. Jadi tinggal tergantung siapa yang minjam. Kalau minjamnya pakai PT, pakai jaminan perusahaan, biasanya di angka udah ketahuan. Tapi kalau levelnya RT, paling berapa? Betul. Nah, kita bicara dengan orang yang meminjam ini adalah orang-orang yang memang apa? Susah, miskin. Maka Allah katakan fanaziratun ila maisarah. Maisarah di sini adalah kemudahan. Bagaimana cara pengembaliannya? Dicicil. Kalau 1 juta dia kembalikan 1 geblek sekaligus, susah berat. Suruh cicil sehari 1000, masukin 1000, 1000, sejuta berapa hari? Hitung aja sendiri dah. Bisa jadi 2 tahun. Nah, lebih bagus lagi pinjam 1 juta, saat mengembalikan jadi 900.000. Yang 100-nya buat ente dah tuh. Bukannya ditambahin tapi dikurangin. Lebih bagus lagi wa anta saddaku fahuwa khairul lakum in kuntum ta'lamun. Lebih bagus lagi, Pak, ini alhamdulillah saya sudah dikasih pinjaman, udah lama malu saya 5 tahun begitu, kasih dah nih, udah ambil semua buat inti, ane udah ikhlaskan tuh. Maka lebih bagusnya mengikhlaskan hutang yang dipinjam oleh orang lain. Makanya ikrar Pak ya, dari sekarang saya ikhlaskan, gitu. Saya ridhokan utang-utang yang saudara saya yang telah dipinjam. Tuh, begitu Pak. Itu kalau mau dapat pahala yang lebih besar lagi, itu udah min babil ihsan, menganggap lunas, membebaskan hutang saudaranya. Iya Ustadz, kalau misalnya 1 juta 2 juta, lah emang dia minjem berapa? 1 miliar Ustadz lunasin. Itu juga cuma atu-atunya. Itu kembali kepada pakai opsi yang kedua. Nggak usah 1 miliar dah, balikinnya berapa? 999 juta aja begitu. Diskonnya cuma 1 juta. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Nah, ini perkara yang selanjutnya adalah yang terakhir, syurutul al-hawalah. Oper hutang. Si A punya hutang kepada si B. Nah, si A, nah, misalnya saya punya utang sama Ustadz, nggak apa-apa contoh Ustadz ya, biar gampangan. Saya punya utang kepada Ustadz. Terus Bang Mawi, kan Bang Mawi namanya ya. Bang Mawi punya utang kepada saya, gitu. Nah, kan saya punya tanggungan. Ya, saya bilang dengan Ustadz, saya punya apa? Utang ke Ustadz, dan saya punya piutang kepada Bang Mawi, begitu. Ini boleh dioper alih ke sono, ke Bang Mawi. Ustadz, mulai hari ini jangan nagih-nagih saya, urusannya langsung ke Bang Mawi, dengan catatan harus saya ridho, gitu. Yang kedua, utangnya sama jenisnya, sama takerannya kalau misalnya berbentuk barang. Nah, kalau misalnya saya punya utang ke Ustadz 50 gram LM, Bang Mawi punya utang sama saya 10 gram, Ustadz, oper sono, mau gak? Hah? Kagak mau, kecuali kepake opsi yang kedua tadi. Udah dah, yarin dah, Ustadz bakal bangun pesantren, nggak apa-apa, itu lain. Berarti 40 gramnya disedekahkan. Tapi kalau misalnya nggak ada transaksi yang sedemikian, hutang yang akan dioperkan itu harus sama nilainya, sama bobotnya, tuh baru tuh transaksi kelar. Boleh dalam Islam, boleh nggak? Boleh. Yang kedua, harus sama jatuh tempo. Saya janji ke Ustadz setahun, ke sono 10 tahun, bagaimana? Mau nggak? Sama nggak? Beda, sini 1 tahun, semua 10 tahun, nggak bisa. Jadi harus sama waktunya. Itulah yang disebut dengan hawalah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inilah sekelumit tentang hutang piutang, yang memang sesuatu yang memang yang sebagian orang menganggap remeh temeh, tapi itu adalah besar saat ia sudah menjadi mayit. Kenapa? Menyusahkan orang yang hidup. Makanya kalau mumpung masih hidup, punya harta bayar. Kalau ahli warisnya mau ngebayarin. Kalau dia kayak tadi tuh, tanya aja tuh mbaknya sono kuburan, bagaimana coba? Nah, itu yang menjadi permasalahan. Mending kalau misalnya bilang sama bini, Bu, nanti kalau misalnya saya meninggal duluan, tolong lunasin utang-utang saya, Bu ya. Easy baby gitu. Easy. Berapa emang? Itu ada catatannya, Bu. Meninggal dia. Pas begitu buka buku catatan hutang, ujet banyak juga, nggak kedapetan begitu. Mikir, Pak. Mikir gak, Bu? Mikir. Deh warisan kagak, yang ada nombok nih, kan begitu. Bisa emas kejual, kan begitu. Nah, ini yang menjadi kalau memang ahli waris masih mau menanggung hutang tersebut. Kalau kagak, ya Allah, udah rugi amal, harus tergantung karena sebab hutangnya belum dilunasi. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Ingat, berdoa kepada Allah, jangan tanggung-tanggung. Ya Allah, lunasi hutang-hutang aku ya Allah. Berapa? 1 miliar. Indallah shogir. Tuh, saya tukang hutang, Pak. Saya tukang utang, pernah punya utang 1 miliar, lebih daripada 1 miliar pun saya pernah. Sekarang aja 900 juta utang saya, tapi bukan utang saya, utang yayasan. Nyantai aja, selama yang minjemin kagak nagih-nagih. Yang bikin puyeng itu adalah yang minjemin, udah deh belum, begitu yang bikin pusing.
Itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah terima amal ibadah kita. Amin. Dan mudah-mudahan kita bisa melunasi hutang-hutang kita sebelum akhir hayat hidup kita semua. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. الحمد للغفور للعبد ذي الغرور والفرط في الأمور وحماقة الحبور وصلاة الله دواما وسلامه تماما على من يجي إماما ولأنبياء ختاما وعلى الآل الكرام والصحب كالنجوم في قدوة المرام للعرب والأعجام. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وإننا أسرفنا وعلى لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عبد الحب وآله والصحب عداد طش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها السلام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.